Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Melanjutkan bab tentang karamatul awliya, bab tentang karamah para wali dan keutamaan wali-wali Allah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, seseorang disebut waliullah, layak disebut sebagai waliullah jika dia beriman dan juga bertakwa. Beriman dan bertakwa. Maka tidak mungkin ada wali yang tidak beriman atau tidak mengimani hal-hal yang seharusnya diimani di dalam Islam. Maka tidak mungkin disebut waliullah jika seseorang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan juga seseorang tidak disebut waliullah kalau dia mengaku beriman tapi tidak bertakwa. Sekalipun dia punya kehebatan, dia punya sesuatu yang luar biasa, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, contohnya tidak sholat, atau na'udzubillah bahkan meninggalkan sholat Jumat, sekalipun dia memperlihatkan kehebatan-kehebatan, itu tidak layak disebut waliullah. Sebagaimana perkataan para ulama, jika engkau melihat orang yang terbang atau berjalan di atas air, maka jangan membenarkan bahwa dia waliullah, tapi lihat amal-amal dia. Itu kalau seandainya kita melihat. Jadi waliullah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak selalu wali Allah itu mempunyai karomah yang nampak, tidak semuanya. Jadi bukan menjadi ciri khas waliullah itu karomah, bukan. Oh fulan bukan wali karena nggak ada karomahnya. Oh fulan wali itu karena terbang, bukan itu yang dilihat. Tolok ukur kewalian seseorang itu bukan dari karomah yang dia miliki, tapi dari iman dan takwa. Banyak orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi Allah tidak memperlihatkan darinya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Jadi wali Allah itu siapapun yang beriman bertakwa, dia wali Allah. Ya, cuma nanti ada tingkatan-tingkatan. Orang yang imannya mendekati sempurna, ketakwaannya mendekati kesempurnaannya, berbeda dengan orang yang imannya lebih lemah. Ya. Tapi mereka berada dalam satu lingkaran, yaitu sama-sama wali Allah, cuma berbeda tingkatan-tingkatan. Ini bisa kita lihat di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita baca juga ayat-ayat yang memberikan bukti akan adanya orang-orang yang memang punya keluar biasaan. Ya, dia bisa mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, sebagaimana Allah ceritakan tentang Maryam. Kemudian Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi,
Ya, mereka kan bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka diberi sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Ya, Maryam, ya, dia mendapatkan makanan yang seharusnya pada saat itu tidak ada. Kemudian Ashabul Kahfi pun dia bisa hidup ratusan tahun, tidur di goa. Itu semua adalah karomah yang disebut dengan karomah. Begitu juga kita membaca karomahnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia mengundang tamu dan makanan yang disajikan itu tidak habis-habis, bahkan bertambah dan bertambah. Ini karomah. Dan juga saya ingatkan bahwa karomah itu biasanya cirinya apa? Datangnya apa? Datangnya tiba-tiba. Ya, bukan sesuatu yang diminta. Ya Allah, ini tolong turunkan ini, turun. Ini untuk tidak. Biasanya tiba-tiba. Abu Bakar ini tidak pernah menyangka itu. Tiba-tiba makanannya tidak pernah habis. Sayyidina Umar ketika memberikan instruksi pasukannya di luar Madinah, dia tidak bisa mengulang kembali yang kedua, ketiga. Jadi biasanya karomah itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba, Allah berikan secara tiba-tiba, dan biasanya tidak terulang. Sehingga karomah itu bukan ilmu yang dipelajari, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah, tidak ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya iman dan takwa. Tapi tidak semua orang yang beriman dan takwa Allah kasih karomah. Ya. Justru mengherankan kalau seseorang bisa melakukan hal-hal yang memang dia kendalikan, ya, dikendalikan, bisa terbang, bisa ke sini, ke sana, kemari dan lain sebagainya. Itu sebagaimana ucapan para ulama, la tusaddiquh, jangan dibenarkan dulu, jangan langsung dibilang wali. Atau orang cerita kalau dia setiap hari bertemu dengan Nabi, ya belum tentu. Ya, apalagi bertemu dengan Allah, wah itu luar biasa, itu tingkatannya luar biasa, itu master itu. Ya, ini kan maujud, yang saya sampaikan ini ada orang cerita, ada fulan katanya melihat Allah, subhanallah, ya akhi ustaz. Ya. Jadi zaman sekarang ini kita bicara hal-hal yang seperti itu justru akan merusak Islam. Maka hati-hati, karena biasanya orang menyebarkan atau orang ingin popularitas atau gurunya ingin dipopulerkan, itu biasanya masuk dari pintu ini, karomah. Oh, fulan punya karomah ini luar biasa itu. Ya, tiba-tiba dia bla 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 bla, akhirnya jadi populer. Di satu sisi mungkin mengundang simpati, tapi di sisi yang lain mengundang antipati. Ya. Dan tidak ada waliullah ngaku dirinya wali mungkin abadan. Jadi orang pun kalau seandainya dia mimpi setiap hari ketemu Nabi, insya Allah ada cerita-cerita dia. Kalaupun dia cerita-cerita terbatas dalam konteks edukasi, memberi pendidikan. Tapi cerita ke khalayak, wah, mungkin. Tidak mungkin wali itu mempertontonkan kehebatannya atau sesuatu yang luar biasa. Atau mengaku dirinya wali. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kelanjutan dari pembahasan kita. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, syaka ahlul Kufah Sa'dan, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Umar bin Khattab, menceritakan keburukan-keburukan Sa'ad yang tidak dilakukan oleh Sa'ad. Pada saat itu Sa'ad menjadi gubernur. Sa'ad tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan, dan memang penduduk Kufah ini ya punya mental seperti itu. Ya. Ada cerita-cerita yang negatif tentang mereka, termasuk terbunuhnya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga akibat dari perilaku orang-orang Irak, Kufah. Ya, memang wataknya. Mereka diberi gubernur yang luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka justru melakukan tindakan yang merusak kehormatan Sa'ad,
Mereka menyebarkan hoax tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Mereka menyampaikan hal-hal negatif kepada Umar bin Khattab tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'azalahu. Maka oleh Umar bin Khattab, fa'azalahu, Sa'ad ini diberhentikan, ditarik. Fasta'mala alaihim Ammara, diganti dengan Ammar. Fashakau hatta dzakaru annahu la yahsin yusalli. Mereka mengadu penduduk Kufah ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan di antara poin yang mereka sampaikan kepada Umar bin Khattab adalah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa sholat. Bayangkan, ini sahabat Nabi dituduh tidak bisa sholat. Fa arsala ilaih. Maka Umar pun memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu bertanya kepada Sa'ad bin Waqqas, "Ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli." Ini cara Umar menyelesaikan masalah, dan inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada laporan, laporan ini bukan langsung ditolak, ditampung, tapi kemudian yang terlapor dipanggil. Sehingga ada tabayun, ya, ada tabayun. Dua argumentasi didengar, dua pihak didatangkan, dan itu salah satu cara kita menyelesaikan masalah. Jangan pernah menyelesaikan masalah hanya mendengar dari satu pihak, itu berbahaya. Apalagi zaman sekarang, di zaman yang masih hidup Umar bin Khattab, gubernurnya, saat penduduknya banyak dusta, apalagi kita orang sekarang ini. Ya, belum tentu yang ahlul masjid bisa menjaga lisannya. Sehingga apapun itu, ada masalah dua belah pihak didatangkan. Jangan pernah memutuskan hanya dari salah satu pihak. Itu sebagaimana juga yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar, ya, itu langsung dikonfirmasi. Orang-orang yang disebut itu didatangi oleh Nabi atau dipanggil, "Betulkah kamu mengatakan ini dan itu?" Ya. Ini verifikasi namanya, tabayun, yang seringkali kita abaikan, dan itu perintah Al-Qur'an. Perintah Al-Quran, perintah Nabi, praktek sahabat yang sering kita lupakan, yang sering kita, ya, kita seringkali mendapatkan berita langsung menjudge, dah tahu beritanya dari mana, ya. Apalagi kalau beritanya tentang orang-orang yang kita benci, dah perlu tabayun dulu, nah, sudah bahaya ini. Dan itu padahal sudah jauh dari akhlak Islam. Dipanggil sama Umar. Kenapa dia diturunkan dulu? Ya karena tidak boleh kosong. Kepemimpinan tidak boleh kosong. Dipanggil, diganti oleh Ammar. Ya, salam. Panggilannya Ammar, panggilannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, panggilannya adalah Abu Ishaq. Ini kunyah, dan dianjurkan, atau satu hal yang baik di dalam Islam, orang itu memiliki kunyah. Kunyah nama panggilan, dan biasanya kunyah ini disebut ketika orang itu ingin dihormati, atau ketika orang yang berbicara ingin menghormati yang diajak bicara, biasanya dipanggil dengan nama kunyahnya. Ya Aba Ishaq. Ya, Sa'ad dipanggil kunyah wa Aba Ishaq. Ini menunjukkan penghormatan Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli. Mereka menganggap engkau tidak bisa sholat. Faqala amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhrimu anha. Demi Allah, ya, dia perlu bersumpah karena ini tuduhan serius, ya. Kalau tidak bisa ngurus rakyat, itu tuduhan serius, tapi lebih serius seorang sahabat tidak bisa sholat. Ini bukan tuduhan macam-macam ini. Ini kalau sudah benar, ya sudah, tidak ada kredibilitasnya dia. Karena diantara kriteria gubernur zaman dulu itu harus bisa sholat, karena dia menjadi imam.
imamnya itu ya gubernur. Yang sekarang sudah berbeda, nah mungkin lah. Ya. Gubernur, ada yang ingin mengajukan gubernur harus bisa baca Quran, ditertawain. Gitu tuh milih imam masjid. Ya. Kan bahasanya gitu. Fa inni, dia bersumpah, demi Allah, saya sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. La akhrimu anha. Tidak saya kurangi sedikit pun dari apa yang saya lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usalli salat al-isya fa arqud fil awlayain wa ukhiffu fil ukhrayain. Saya melaksanakan salat isya, aku panjangkan di 2 rakaat pertama dan aku pendekkan di 2 rakaat terakhir. Qala Umar bin Khattab mengatakan, dzalika dhannu bika ya Abu Ishaq. Ya, prasangka saya kepada antum ya seperti apa yang antum sampaikan. Tidak mungkin antum seperti itu. Tapi kebijaksanaan Umar gimana? Dia tidak akan memutuskan sampai dia mendengar argumentasi ini. Karena dia tidak akan memutuskan dengan prasangka. Dia betul-betul mencari bukti dulu. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah yas'al anhu ahlal Kufah. Umar mengutus 2 orang, seorang atau 2 orang, beberapa orang ke Kufah bertanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Falam yada' masjidan illa sa'alan. Setiap masjid ditanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yuthnuna ma'rufa. Mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Jadi ternyata masyarakat itu memuji, banyak memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai masuk masjid li Bani Absin, masjid anak keturunan Abs, satu kabilah. Faqama rajulun minhum. Di masjid itu baru ada seseorang yang berdiri, yang bernama yang dipanggil Usama bin Qatadah, yang diberi kunyah Aba Sa'dah. Dia mengatakan, ama idza nasyattana, adapun kami akan berbicara terus terang, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaqsim bisawiyah. Salah seorang yang berdiri ini, dia mengatakan Sa'ad ini tidak pernah jihad. Dia juga kalau membagi hak-hak rakyat tidak membagi secara adil. Wala ya'dilu fil qadhiyah. Dan ketika memutuskan keputusan dia tidak bersikap adil. Antum perhatikan susunan kalimat orang ini. Ya, kalimat terakhirnya sama. Artinya orang ini retoriknya bagus. Ya. Dia berdiri, dia berbicara. Qala Sa'dun. Sa'ad ketika mendengar, dia mengatakan ketika mendengar ucapan orang ini, ama wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Saya akan berdoa kepada Allah dengan 3. Saya minta kepada Allah 3 hal. Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Ya Allah, kalau fulan hambamu ini dia berdiri sebagai seorang pendusta dan dia berdiri untuk pamer riya wa sum'ah, maka panjangkan usianya, panjangkan kefakirannya, dan ujilah dengan berbagai macam ujian. Wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul. Apa yang terjadi? Tiga permintaannya mustajab. Usianya dipanjangkan oleh Allah, dia menjadi orang yang paling fakir, dan di masa tuanya dia menjadi penggoda wanita-wanita yang lewat. Wa arridhu lil fitan. Ujilah dia dengan berbagai macam fitnah. Dan dia adalah orang yang terfitnah dengan wanita padahal dia sudah sebeh. Ya, sudah tua. Wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul. Kalau orang ini dia ditanya, opo kok kondisimu seperti ini?
kamu kok berubah, fakir dan sebagainya. Dia mengatakan, syekhun kabirun maftun, saya adalah lelaki tua yang terfitnah. Asabat da'watus Sa'ad, ini akibat doanya Sa'ad dulu. Di dalam qala Abdul Malik Umair Ar-Rawi an Jabir bin Samurah, fa ana ra'aituhu ba'd qad saqata hajibahu ala 'ainaihi minal kibar. Ya, perawi bercerita, orang ini saya lihat sendiri. Itu saking tuanya, tuanya itu bulu-bulunya itu berjatuhan. Ya. Karena usianya tua. Wa innahu la yata'arrad lil jawari fit turuq fayaghmizunahun. Apa yang dia lakukan sudah sangat tua itu, dia di jalan kalau ada perempuan lewat dikedipin sama dia sampai rontok itu. Jadi menggoda wanita. Ini salah satu karamah yang langsung Allah tunjukkan. Sa'ad bin Waqqas ini memang sahabat yang punya doa yang mustajab. Nabi pernah berpesan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab dakwah. Ya Sa'ad, makanlah makanan yang halal, yang thayyib, niscaya doamu akan dikabulkan. Maka syarat mutlak doa kita terkabul, itu syarat mutlak, itu adalah bersih dari barang haram. Harta kita bersih dari barang haram, perut kita bersih dari barang haram, pakaian kita juga bersih dari barang haram. Semuanya bersih, pasti Allah kabulkan. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, orang berdoa pasti Allah kabulkan dengan 3 pilihan, dan semuanya yang terbaik bagi kita, karena Allah yang memilihkan. Tapi dengan catatan, tidak ada barang haram yang melekat di dalam tubuh kita atau ada di dalam perut kita. Ikhwan fillah azzalallahu wa iyyakum, di dalam riwayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim dari Sa'ad bahwa Nabi SAW pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma stajib li Sa'ad idza da'ak. Ya Allah, kabulkan Sa'ad doanya kalau dia berdoa kepadamu. Di dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Kemudian anna man sa'a bihi minal wala yus'al fi mawdi' amalihi ahlul fadl minhum. Jadi orang-orang kalau ingin mengerti tentang gubernurnya, itu yang ditanya adalah orang-orang yang punya keutamaan. Ketika Umar mendapatkan laporan, Umar yang pertama memanggil juga Sa'ad, yang kedua Umar bertanya kepada ahlul masjid. Orang-orang yang ahlul masjid, orang-orang yang dinilai sebagai orang-orang yang punya keutamaan. Dan disinilah pengaruh dari opini yang disebarluaskan. Opini yang negatif, yang jelek, kalau itu dikemas sedemikian rupa dan terus digaungkan, dia akan menjadi semacam kebenaran. Padahal bisa jadi yang beropini hanya 1-2 orang. Ini digaungkan terus, tapi yang lain diam. Karena ketika Umar mengutus utusannya, ternyata apa? Orang memuji. Ternyata yang didengar oleh Umar ini dari pihak-pihak pembenci Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mereka mampu mengemas opini dengan baik. Ini yang sekarang kita katakan pentingnya umat Islam menguasai media. Dan ini butuh orang-orang yang belajar. Jadi kalau ada anak-anak kita bergerak di media, didukung itu. Jangan disuruh lepas. Ojo mlebu pesantren. Pesantren kabeh harus media sing nyekel, bukan kita ya. Dakwah ini tidak bergaung.
Ya, justru hoax tentang Islam, segala sesuatu yang tidak baik tentang Islam justru disebar luaskan. Sehingga ilmu itu ya jangan dikatakan ilmu itu hanya Quran dan Sunnah saja. Akhirat itu orang lepas kuliah semua. Ya, itu dampak dari kita mengajarkan ilmu itu Quran dan Sunnah toh. Titik lah. Ilmu itu apa yang bermanfaat untuk umat Islam itu ilmu. Namun memang ada apa? Ada hierarkinya, ada ininya, apa namanya, prioritas, ada urutan, ada jenjang, ada posisi. Tentu posisi pertama ilmu tentang Quran, hadis, agama itu di nomor utama. Tapi jangan menafikan ilmu yang lain. Kalau kita menafikan ilmu yang lain ya tidak kuat kita menghadapi musuh-musuh ini. Ya. Tidak kuat. Jadi ini pentingnya media. Kalau dulu memang belum ada. Dulu itu melalui ini. Antum bisa ingat juga bagaimana kisahnya haditsul ifk. Tuduhan zina kepada Aisyah. Siapa menuduh? Satu orang pentolannya bisa menjadi berita yang menghebohkan. Itu bagaimana dia cerdasnya dia untuk menyebar luaskan dan mengemas. Nabi pun tawakuf itu. Nabi menunggu apa? Wahyu dari Allah. Itu dahsyatnya apa? Opini. Dan salah satu perang kita dengan orang-orang yang benci dengan Islam itu opini. Ya, makanya lahirlah buzzer. Itu kekuatan itu, jangan dianggap bukan kekuatan. Ya. Kita tidak ngurus-ngurus yang gitu, yang jelas-jelas manfaat, ribut khilafiyah, tukaran. Ono masalah titik Ramadan mau melebu, tukaran meneh. Senin opo Selasa, Rebo opo Selasa, zaat tak karu-karuan. Ya. Jadi kelemahan kita itu terkadang tidak bisa melihat masalah. Yang bukan masalah jadi masalah, yang masalah sesungguhnya tidak dianggap masalah. Ya. Ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi bagaimana saat ini kemudian diturunkan oleh Umar, ya, digantikan dengan Ammar karena berita-berita itu. Dan ini memang sekali lagi hal yang negatif dari penduduk Kufa, Irak. Dan memang sampai hari ini itu termasuk tempatnya fitnah. Ya. Dan Irak itu negeri yang seringkali melahirkan banyak kelompok-kelompok sesat. Itu dari sana. Ya, dari arah sana. Dan pelajaran yang lain, ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, pelajaran yang lain, orang yang tidak bisa meninggalkan syahwatnya, atau dengan bahasa lain tergoda dengan wanita, itu merupakan ujian, ya. Dan itu merupakan ujian sekaligus balak buat dia. Karena itu akan menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dan itu akan menghantarkan kepada su'ul khatimah. Ya, laki-laki ini sudah sepeh, sampai dikabarkan itu bulu-bulunya itu kalau dia gini jatuh, berjatuhan itu. Tapi dia tidak lepas dari menggoda wanita-wanita yang lewat. Dan dia nyadari, ini doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini juga menjadi dalil bolehnya kita mendoakan keburukan buat orang lain. Kalau orang itu sudah tidak mempan direspon dengan cara-cara yang baik, dan orang ini kalau dibiarkan berbahaya, doakan keburukan. Sebagaimana doanya juga Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, minta kebinasaan. Jadi tidak ada masalah kalau orang sudah, tapi memang yang terbaik, ya, level yang lebih tinggi itu orang tetap mendoakan kebaikan. Dia masih berharap. Mudah-mudahan orang ini diberi
diberi hidayah. Mudah-mudahan orang ini diberi. Tapi kalau orang sudah tidak tahan, dia tidak mau, saya mendoakan, tidak ada masalah. Ya, itu bukan sesuatu yang dicela atau dilarang di dalam agama. Yang tidak boleh itu jangan pernah mendoakan keburukan untuk siapa? Anak-anak kita. Ya. Jangan pernah mendoakan keburukan anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang nakalnya itu bukan nakal-nakal ya seperti Fir'aun. Nakalnya nakal biasa. Jangan sampai keluar kata-kata buruk ya. Jangan atau sampai melaknat, mengutuk. Karena doa-doa orang tua atau ucapan mereka itu mustajab. Bahkan untuk keburukan pun dalam konteks orang tua dan anak itu Allah kabulkan. Itu bahayanya. Maka Nabi pernah mengatakan jangan pernah mendoakan keburukan untuk anakmu, untuk hartamu dan keluargamu. Jangan pernah. Jangan pernah. Jadi kalau anak ya akhi anak, sejahat-jahatnya anak, sejelek-jeleknya anak, seburuk-buruknya anak, ya doakan kebaikan. Allahumma hdi, Allahumma hdi, Allahumma hdi. Kalau itu yang dilakukan oleh orang tua, Allah akan rubah itu anak itu. Sekalipun perubahannya terjadi setelah orang tuanya wafat, dan itu banyak kasusnya. Anak bertobat dan menjadi anak yang istimewa setelah orang tuanya wafat. Ya. Setelah orang tuanya wafat dia berubah. Jadi manusia itu ada potensi untuk berubah sejelek-jeleknya dia. Kita lihat pembunuh-pembunuh di zaman sahabat, bahkan mereka membunuh sahabat Nabi. Itu ternyata Allah berikan hidayah menjadi muslim, menjadi mukmin dan menjadi mujahid. Padahal dosa yang dia lakukan membunuh sahabat Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang awalnya ingin membunuh Nabi mendapatkan hidayah. Itu kan kejahatan yang luar biasa. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat daripada upaya seseorang untuk membunuh para rasul. Ya. Tapi Allah beri hidayah. Ya, jadi jangan pernah menutup hidayah pada diri seseorang. Ini saya sampaikan ikhwani fillah karena ada beberapa di antara kita yang terkadang tidak sabar ya. Karena saya dengar betul itu ada seseorang yang mendoakan keburukan anaknya. Ya anaknya memang nakal ya, kalil adab yang luar biasa, tapi alangkah baiknya ini anakmu dewi. Ya, karena buat apa? Ya, kan kalau dia menjadi baik kan itu bisa menjadi aset nanti bagi orang tuanya. Kalau dia bisa menjadi baik, aset buat orang tuanya. Kalau dia tidak baik ya sudah selesai. Ya. Jadi kalau mendoakan kebaikan masih ada potensi, peluang dia menjadi baik itu masih ada daripada didoakan dengan keburukan. Ini memang anaknya luar biasa sudah. Itu bahasa kita memang sudah adabnya luar biasa. Kemudian di dalam riwayat Muslim dari Urwah bin Zubair masih tentang kisah ini, tapi ada ada tambahan dari perawi yang lain. Afan, ini kisah yang lain, kisah yang berbeda. Disebutkan dari Urwah bin Zubair, anna Sa'id bin Zaid ibn Amr bin Nufail radhiyallahu anhu khasamathu Arwa bintu Aus ila Marwan ibn al-Hakam. Dari Urwah bin Zubair bahwa Sa'id bin Zaid ini pernah diadukan, khasamathu, diadukan oleh seorang wanita yang bernama Arwa bintu Aus. Dia mengadu kepada Marwan bin Hakam. Pada saat itu Marwan bin Hakam menjadi gubernur Madinah pada saat itu. Diadukan kepada Marwan bin Hakam. Wadda'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Wanita ini mengadu dia menuduh bahwa Sa'id bin Zaid merampas sebagian dari tanahnya dia, nyaplok tanahnya dia. Faqala Sa'id pun berkata, ana kuntu akhud min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi dhulman tuwiqahu ila 7 ardin. Faqala lahu Marwan la as'aluka bayyina ba'da hadha. Sa'id bin Zaid
Dia mengatakan ketika dia dituduh mengambil sebagian tanah wanita ini, dia mengatakan kepada Marwan, apakah mungkin saya mengambil tanahnya dia, padahal saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang kau dengar dari Nabi? Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, tuwiqahu ila sab'i ardin, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Saya mendengar itu dari Rasulullah SAW. Apakah mungkin saya mendengar dari Sayyidina Muhammad SAW kemudian aku langgar apa yang saya dengar itu? Kata Marwan, la as'aluka bayyina ba'da hadha. Saya tidak tanya bukti lagi setelah ini. Sa'id bin Zaid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Siapa Sa'id bin Zaid ini? Ahadul mubasysyirin bil jannah. Salah satu sahabat yang ketika masih hidup sudah diberi kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah SAW. Nabi memberinya kabar gembira dengan surga, dituduh oleh seorang wanita mengambil harta, mengambil tanahnya sejengkal. Dan ini juga salah satu prinsip memang dalam menghakimi. Marwan dalam hati kecilnya dia tahu ini sahabat Nabi ini. Tapi memang dalam pengadilan seperti itu harus diambil bayinahnya, bukti-buktinya. Yang tertuduh diminta untuk berpendapat. Tidak langsung dia putuskan. Faqala Sa'id, apa yang dilakukan oleh Sa'id? Dia berdoa kepada Allah. Khalas, ini senjata pamungkasnya orang lemah. Dia tidak bisa membalas, dia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha. Ya Allah, jika hamba wanita ini berdusta, fa'ami basara, butakan matanya. Waqtulha fi ardiha, dan wafatkan, matikan dia di buminya sendiri, di tanahnya dia. Qal, maka perawi bersaksi, fama matat hatta dhahaba basaruha. Si wanita ini sebelum mati buta dia. Kemudian wa bainama hiya tamshi fi ardiha, tatkala dia berjalan di tanahnya sendiri, id waqa'at fi hufrah, dia terjatuh di lubang tanahnya, kemudian dia mati. Dua-duanya langsung Allah bayar, Allah tunjukkan. Ya akhi, sahabat Rasulullah SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga yang tadi kita bicarakan, ahadul mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat. Antum bisa bayangkan bagaimana jiwa itu kalau kotor, busuk, mereka tidak tanggung-tanggung memfitnah orang-orang baik. Bukan orang baik, orang yang dijamin surga. Ya. Jadi jangan kaget kalau ada ulama umpamanya ustadz apa difitnah. Jangan kaget, tuh cewani ini, loh dulu lebih wani dari ini ada. Sahabat bin ahlil jannah, ya, difitnah, dituduh macam-macam. Itu manusia kalau jiwanya sudah buruk, dan itu menunjukkan tertutup sudah. Orang kalau hatinya tertutup, dia akan melakukan apapun yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang waras. Dia bisa menfitnah Nabi, dia bisa mencela Nabi, dia bisa menfitnah orang-orang baik. Bahkan dia bisa melakukan upaya-upaya untuk membunuh. Itu biasa itu. Maka jangan lihat lu ulama difitnah. Dulu lebih dahsyat ya. Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas. Maka terjadilah apa yang diucapkan oleh Sa'id bin Zaid. Ya, dia mati, sebelum mati buta, kemudian dia terjungkal di tanahnya sendiri dan dia mati. Di dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bermakna wa annahu ra'aha amya taltamisul judur. Ya. Perawi yang lain menceritakan tentang wanita ini. Dia melihat sendiri bagaimana si wanita ini ternyata Allah butakan matanya. Sampai dia berjalan itu dengan merayap dari satu tembok ke tembok, memegang tembok. Dan dia mengatakan pada waktu itu, asabatni da'watu Sa'id.
kebutaan yang saya alami ini akibat dari doanya Sa'id. Wa annaha marrat ala bi'rin fid dar allati khasamathu fiha fawaqa'at fiha fakanat qabraha. Dan perawi ini menceritakan dia terjungkalnya di mana? Di bi'r, sumurnya dia sendiri, di tanah yang dia anggap sebagiannya diambil oleh Sa'id bin Zaid. Dia terjungkal dan mati di dalam sumurnya sendiri. Jadi jangan bermain-main ya ikhwan dengan orang-orang terzalimi. Dan janji Rasulullah SAW itu, doanya orang terzalimi itu sekalipun bukan sahabat, siapapun orang yang terzalimi mustajab. Ya, wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa baina wa bainallah hijab. Kata Nabi, berhati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah bermanfaat. Masih ada satu kali lagi besok libur ya, sudah Ramadan. Iya. Nah, insyaallah kita berjumpa setelah Idul Fitri insyaallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.